Jadi kalau bicara pemulihan pandemi, saya pikir mudik ini jadi titik awal pandemi sudah mulai dianggap selesai. Pemulihan ekonomi pasca pandemi akan dimulai. Hai Sobat Cuan. Halo, Selamat Sobat Cuan. datang di Halo. podcast Cuap-Cuap Cuan. Minal aidin wal faizin Sobat Cuan. Mohon maaf lahir dan Maaf batin lahir buat batin. semuanya, Mbak Maria, Mas Argun, dan Mohon Sobat maaf Cuan lahir semua. batin. Sobat Cuan, semoga mudiknya lancar ya, ngumpul dengan keluarga juga menyenangkan ya. Tapi jangan lupa juga selalu nonton Koneksi Konten. Ekonomi. Seksi. Seperti biasa ada Maria Katarina, dan ada Head of Research CNBC Indonesia dari Ya. Gunawan, Mas Argun, dan juga ada Inta, produser CNBC Indonesia. Halo Sobat Cuan. Hari ini kita akan ajak Sobat Cuan untuk bisa berpikir one step ahead ke depan gitu ya. Efek pasca mudik 2022 ini akan seperti apa? Akan lebih positifkah ataukah tidak? Tapi ini agak berbeda karena memang mudik 2022 ini menjadi salah satu momentum juga tampaknya untuk perekonomian ya. Side effect-nya sebenarnya seperti apa sih? Karena tadinya kan nggak boleh mudik nih 2020, 2021 persyaratannya banyak lah bla bla bla. Betul. Tahun ini kan nggak ada apa tuh PCR antigen, Iya. boleh sok aja, nggak dibatasin juga ya kan, malah liburnya ditambahin kan. Tadinya di kalender cuma 2 hari jadi berapa tuh? Panjangin. Terus Hitungannya? akhirnya 10 hari ya. Kayaknya masyarakat Indonesia pun menggebu-gebu. Soalnya kalau dari Menteri BUMN Erick Thohir bilang 85 juta orang akan mudik. Ini kan berarti hampir 30% dari total penduduk Indonesia. secara keseluruhan ya. Iya, itu kayak sepertiga orang tuh mau Pada pindah mobile jalan. semua, benar. Mhm. Luar Berarti ini biasa. akan geliatnya akan bener-bener apa ya, sama seperti masa sebelum pandemi kah gitu kan. Ini kan yang diharapkan adalah side effect-nya itu kan. Ya. Nanti akan ada data inflasi yang tergambar bahwa tiket akan menjadi salah satu penyebab inflasi karena rata-rata orang pada pergi gitu kan. Dan kemudian juga ada beberapa kenaikan barang-barang seperti pangan dan lain-lain karena memang totally kebutuhan yang sangat meningkat. Nih kayak gimana nih Mas? Ya pastinya ini hasrat yang sudah terpendam selama 2 tahun terakhir. Jadi 2020, 2021 nggak boleh mudik. Ya. Kalaupun mudik terbatas, yang ikut mudik kemungkinan akan ada ya 85 juta orang kalau menurut perkiraan tadi Kementerian BUMN yang pada pulang kampung, dan perlu dicatat mereka itu pulang kampung sambil bawa uang cash. Yes. Biasanya gitu, dan itu menjadi dan ini secara historis tercatat di Indonesia sebagai agen untuk pemerataan dalam tanda kutip ya ekonomi. Jadi uang-uang beredar yang biasanya hanya di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan berjalan ke daerah-daerah berbentuk ya angpau ya kan, kemudian atau mereka pada belanja kue-kue lebaran, dan mungkin biasanya setelah bersalam-salaman gitu kan, makan opor, biasanya pada jalan, pada berwisata. Nah ini geliat-geliat ekonomi ini pasti akan sangat besar. Makanya Bank Indonesia pun memperkirakan nanti uang beredarnya yang harus mereka siapkan itu nilainya 202 triliun rupiah gitu, dan itu paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dibandingkan pada tahun 2019 itu 192 triliun rupiah. Oh, jauh ya. Kok bisa ya jadi paling tinggi ya? Maksudnya di tahun ini ya? Apa karena memang apa karena memang geliatnya sebegitunya gitu? Kalau kita dibandingkan dengan tahun lalu misalnya yang memang aturannya nggak boleh mudik walaupun banyak yang nekat ya, kayak gimana Mas? Tahun lalu itu uang beredar yang disiapkan selama Lebaran itu nilainya 154 triliun gitu. Oke. Jadi memang ketika ditahan pun artinya tidak boleh mudik, tapi ternyata orang-orang masih nekat pulang kampung. Mereka nggak mudik tapi alasannya pulang kampung gitu ya, udah mencuri Iya, soalnya ada kata-kata nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik. Ya bener, terus ada yang kayak pakai boleh pulang kampung, misalnya kayak bawa surat tugas, ada tuh yang dari surat tugas kantor waktu itu tahun lalu ya. Iya. Nah itu bahkan ketika dilarang pun nilainya udah 195 triliun. Apalagi sekarang yang sudah silakan dibebaskan gitu ya. Kecuali yang belum booster itu katanya masih perlu PCR atau antigen lah, swab antigen aja. Tapi nggak gitu. menghalangi ya dengan rasa rindu selama 2 tahun. 2 tahun. Sorry, gue tetap by Jakarta gitu. Kata orang-orang karena udah mulai kelihatan dari minggu lalu tuh kayaknya udah mulai macet juga kan. Iya. Benar. Cipali itu udah macet. Ya kalau kita lihat dari biasanya mana sih daerah-daerah yang menjadi tujuan terbesar mudik, itu ternyata paling gede tuh di Jawa Timur memang. Jadi itu menunjukkan memang yang dari Jakarta pada pulang ke situ, dan Jawa Timur kan agak tengah-tengah di Indonesia ya. Nah mereka yang dari Indonesia Timur itu pulangnya ke Jawa Timur juga kebanyakan. Jadi orang Jawa Timur nih merantaunya nggak cuma ke Jakarta, nggak kawasan barat aja, tapi juga kawasan timur Indonesia dan ya kawasan tengah. Jadi itu yang menjadikan Jawa Timur jadi tujuan mudik terbesar di Indonesia.
saat ini kalau menurut data BPS ini ya. Nah, selain tadi efek pemerataan gitu karena memang totally jumlah uang beredar yang nanti disinyalir akan merata dan sampai ke pelosok-pelosok, Mas Argun, yang diharapkan di mudik 2022 ini apa? Selain tadi ya pemerataan, adanya apa? Apa adanya pemulihan ekonomi daerah gitu mungkin yang akan jauh lebih terdorong atau seperti apa? Karena kan ini yang gue pikirin kayak ini tuh cuma momentum doang gitu ya. Di bulan Ramadan kemarin gitu ya, kemudian ada THR kan karena memang ada uang bonus yang dipakai. Tetapi kan pascanya setelah itu kan nggak ada lagi uang bonus, balik lagi ke gaji normal, tapi kan harga-harga sebenarnya relatively udah naik gitu. Nah ini kayak gimana nih Mas? Ya kayaknya ini momen mudik ini jadi simbol awal pemulihan ekonomi nasional gitu. Karena ketika pemerintah menyatakan bahwa ini sudah boleh dilonggarkan, kalian sudah boleh mudik, maka pandemi kemungkinan besar sudah jadi endemi dan nanti akan terus berangsur membaik statusnya. Dan artinya apa? Mereka yang tadinya masih menahan belanja, menahan rencana investasi di kalangan pelaku usaha, itu kan mereka melihat, waduh di mudiknya aja udah dibilang sukses dalam tanda kutip ya, 85 juta orang misalnya, 200-an triliun duit yang beredar di daerah-daerah. Itu akan memicu optimisme mereka untuk mulai, berarti saya harus mulai start sekarang kalau mau genjot produksi kembali ke level normal gitu. Dan itu yang saya pikir akan kita saksikan setelah mudik ini. Kalangan pelaku usaha semakin optimistis, kemudian juga para konsumen masyarakat itu juga semakin yakin gitu bahwa kondisi akan menjadi lebih baik kembali. Kalau yang dulu bikin ekonomi terseok-seok itu kan karena sektor informalnya kan yang paling terpukul selain manufaktur. Nah, dua sisi ini, pelaku usaha di manufaktur, kemudian informal masyarakat yang berdagang, itu juga mereka udah mulai yakin akan kondisi pulih. Itu akan membuat ekonomi kita saya pikir akan menjadi lebih baik setelah mudik ini. Tapi kalau Mas Argun ngeliatnya gimana sih, daya beli masyarakat itu sebenarnya udah pulih belum sih dari sejak adanya pandemi 2 tahun terakhir ini? Bener gak sih mereka bisa belanja dengan banyak di daerah, di tempat mereka nanti pulang kampung? Atau mereka mungkin siapa tahu menahan uang ya kan, memang kita udah dapat nih kemarin kan THR harus dibayarkan. Tapi siapa tahu masih ada nggak sih orang yang berpikir untuk menahan uangnya ditabung karena ada kekhawatiran di masa depan? Atau tadi memang optimismenya udah bagus? Iya, makanya tadi yang gue bilang gitu, sekarang ada duit bonusnya, ada uang THR-nya, bisa nih belanja. Nanti kan setelah itu kan udah nggak ada uangnya, jadi normal nih, istilahnya income kita balik normal. Tapi harga-harganya kan tetap naik gitu. Jadi apakah daya belinya akan sama kalau dibilang sebagai pemulihan ekonomi nasional gitu? Apakah memang terkonfirmasi atau jangan-jangan cuma momentum ini dong? Toh setelah itu ya susah gitu karena kan memang gajinya belum naik sementara harga-harganya naik. Ya, betul. Jadi kalau bicara pemulihan pandemi, saya pikir mudik ini jadi titik awal pandemi sudah mulai dianggap selesai. Pemulihan ekonomi pasca pandemi akan dimulai. Tapi yang perlu sering kita bahas ya, yang jadi kekhawatiran kita bersama adalah jangan-jangan kita keluar dari mulut pandemi masuk ke mulut perang Ukraina Rusia, inflasi di dunia yang sedang gila-gilaan. Tadi itu ada kenaikan belanja, ya pasti terjadi secara historis. Biasanya emang ketika Ramadan dan Lebaran ada kenaikan belanja masyarakat. Dan ini juga mungkin nanti akan kita pastikan ketika BPS mengumumkan inflasi nanti nih ya setelah Lebaran ini. Di sisi lain masyarakat daya belinya memang terangkat karena ada THR itu. Tetapi ya itu tadi efeknya sesaat. Kalau kita bicara middle term misalnya, ketika nanti kondisi sudah normal kembali, apakah daya beli yang dimilikinya akan bisa mengimbangi kenaikan harga-harga akibat inflasi? Itu dia poinnya. Itu yang karena kehidupan nyatanya kan 11 bulan. 1 bulannya kan mungkin boleh lah. Bonus kan sih. Iya. Ya itu yang menjadi tantangan pemerintah setelah ini gitu. Mungkin banyak kali kalau tadi kata Inta yang nahan dulu gitu, atau yang lebih prefer untuk nabung gitu misalnya. Masih ada nggak sih Mas? Saya pikir kalau kita ngelihat survei Bank Indonesia ya, indeks keyakinan konsumen itu masih di level 111 gitu. Terakhir itu masih tinggi ya berarti. Artinya di atas 100 masih tinggi, mereka masih optimistis untuk berbelanja gitu. Jadi kalau ini beneran mencerminkan realita, maka kita bisa asumsikan bahwa masyarakat memang menabung, tadi berjaga-jaga. Tetapi mereka masih memiliki spare untuk berbelanja, untuk melakukan spending dalam 1 bulan ke depan, bahkan setelah Lebaran selesai. Ya itu yang membuat kita agak optimistis nih bahwa nanti ketika selesai Lebaran, ekonomi akan pulih dari pandemi itu pasti. Tetapi kemudian ada tantangan baru. Nah kita baru
belum bisa mengukur sejauh mana ini karena kan perangnya masih berjalan. Mereka belum, saya telepon katanya masih perang-perangan itu. Belum selesai. Nah, gimana tuh ya kan? Berarti sebenarnya permasalahan baru ini akan dihadapi pemerintah akan seperti apa nih? Permasalahan baru terhadap pemulihan ekonomi kan maunya kita mulus nih kalau mau financial take off ya mulailah gitu. Jadi benar-benar take off jangan up and down gitu. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah nanti tetap akan ada support seperti bantuan langsung atau apa gitu supaya perekonomian akan tetap sama dengan euforia yang terjadi ketika efek pasca Ramadan ini atau Lebaran, pasca Lebaran? Ya, saya pikir memang pemerintah harus memperpanjang jaring pengaman sosial. Ketika pandemi itu kan ya mereka melakukan spending yang gede untuk ya membackup saudara-saudara kita yang mungkin terpukul akibat pandemi. Bank Indonesia masuk ke situ dengan membeli obligasi. Nah, harusnya 2022 udah selesai gitu ya, udah berkurang drastis lah itu pembeliannya Bank Indonesia obligasinya. Saya pikir ini harus dilanjutkan sampai kemudian perang terkonfirmasi selesai di Ukraina dan Rusia dan itu tidak ada lagi efeknya. Jadi saya melihat ada kebutuhan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk melakukan strategi ya ekstra defisit lagi gitu untuk membiayai anggaran kita. Kenapa ada pembengkakan? Yaitu kita harus memberikan jaring pengaman sosial ke masyarakat yang terdampak. Kalau yang selama ini BLT mulai dijalankan, ya saya pikir itu akan harus diperlukan lagi lebih vital lagi ketika akan ada kenaikan 3 hal. Kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, dan tarif-tarif listrik. Berarti maksudnya tadi kalau misalnya kalau kemarin kan ada pandemi nih, supaya ekonomi masyarakatnya tetap bagus, itu kan yang disasar tuh adalah bantuan langsung tunainya gitu kan, yang kebutuhan-kebutuhan bahan pokoknya yang harus diamankan karena itu kan yang paling penting buat masyarakat. Betul. Tapi kalau misalnya akhirnya kita nanti masuk ke perangkap berikutnya dampak karena perang Rusia-Ukraina, harusnya bantuannya menyasarnya kemana tuh maksudnya Mas, supaya efek-efek daya beli belanja yang meningkat ini masih tetap bisa berlanjut gitu ke depan. Ya, saya pikir harus diarahkan ke itu peserta program PKH ya, program Keluarga Harapan. Itu kan pemerintah udah punya datanya. Mereka ini masyarakat yang paling rentan ketika ada kenaikan harga pangan, harga beras dan lain-lain, harga energi, BBM dan harga tarif listrik misalnya. Nah, itu yang harus diamankan. Karena kalau mereka ya dari sisi makro itu bisa akan menjaga angka kemiskinan tidak turun atau tidak anjlok terlalu parah gitu ya. Nah, di sisi lain, ini memang kebijakan shortcut. Jadi kebijakan ekonomi makro yang shortcut itu memang biasanya dengan politik anggaran. Tetapi kalau kita mau mengatasi efek perang Rusia-Ukraina itu setelah mudik selesai ini, ya pemerintah seperti pernah kita bahas sebelumnya ya, kita harus mengamankan pasokan-pasokan pangan yang kita impor selama ini, terigu misalnya. Nah, tahun 2022, Ukraina ini kan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Itu dia akan ekspornya hanya terpangkas jadi 20%. Karena ya 4/5-nya itu kan terkena ya dampak perang. Entah ladangnya kena bom, entah pelabuhannya rusak. Tinggal 20%. Itu bukan cuma terpangkas ya. Itu drop shy. Drop shy bener. Udah hancur-hancuran berarti memang ya. Dan itu tahun ini. Artinya kita masih punya berapa 7 bulan, 8 bulan untuk mempersiapkan itu. Kalau mau ya kita bangun industri terigu di dalam negeri dengan menanam 7 bulan gandum. Cepet Mas. Cepet banget. 7 bulan masih bisa. Masih bisa. Menanam gandum itu ada. Jadi pemerintah ya harus mencari lahan-lahan yang bisa ditanam di mana, kemudian laksanakan itu untuk mengamankan pasokan terigu di dalam negeri. Karena kalau terigu nggak bisa diamankan, ya sudah. Ini kan termasuk bahan pokok kita. Mau mie, itu kan yang mengkonsumsi mie bukan orang-orang kaya, mohon maaf. Ya kan? Roti gitu. Jadi ya memang mau kaya mau miskin nanti akan kena efek terigu ini, kena efek gandum. Jadi harus diamankan. Mungkin kalau kita bisa liburan dengan tenang ya, tapi mungkin kalau hati yang menteri-menterinya Pak Jokowi tuh harus langsung what's next? Harus what's next itu harus jawab. What's next aja nggak bisa merayakan Lebaran dengan tenang mungkin ya. Ya mohon maaf lahir batin nih Bapak Menteri. PR-nya sudah menunggu. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan ya tunggu aja nanti panggilan berikutnya. Gitu dia. Apakah telepon dari sana gitu. Jadi sebenarnya secara garis merahnya efek dari mudik 2022 ini akan positif berarti ya Mas ya? Positif dalam arti secara ekonomi kita akan pulih dari efek pandemi. Dari sisi konsumsi masyarakat insya Allah akan pulih lagi konsumsinya. Tetapi ketika konsumsinya pulih dalam hal ini meningkat, sayangnya supply-nya kemungkinan terganggu dari luar negeri ini karena efek Rusia dan Ukraina.
Nah itu yang harus diatasi. Kalau enggak, ya ini jadi bumerang. Jadi ekonomi kita harusnya pulih, orang sudah mulai optimistis. Tetapi ketika yang terjadi hanya kenaikan inflasi saja, tidak diikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi, ya jadinya stall ekonominya gitu. Nah ini tantangannya menteri-menteri yang sedang berlibur ini tolong harus disiapkan. Menteri Perdagangan kalau bisa ngamanin pasokan impor dari mana terigu ya langsung lakukan sekarang. Atau Menteri Pertanian untuk jangka menengah panjangnya cari lahan tanam gandum. Karena kalau tidak kita akan siap-siap menghadapi kelangkaan terigu, nggak makan mie loh, nggak makan roti. Happy waktu mudik tapi nanti langsung ini ya. Pening. Pusing. Jadi mungkin harus memikirkan alternatif makanan lain setelah Lebaran, mungkin singkong gitu. Bisa ya, emang harusnya bisa digantikan. Bisa digantikan gitu. Kalau seandainya tepung yang biasa makan mie bisa makan apa ya, akhirnya harus makan yang lain gitu ya. Tadi kan katanya Mas Arun kan saya butuh waktu untuk mempersiapkan di dalam negeri. Sambil nunggu itu kan memang harus ada substitusinya ya, berarti. Dan maksudnya kitanya sendiri jadi orang Indonesianya juga support kalau misalnya ada sesuatu yang kita udah tahu nih, wah nanti bakal sulit, ya itu bukan cuma tugas dari pemerintahnya aja ya, tapi dari kita sendiri juga harus beradaptasi. Kan kita yang harus ikut mengikuti lingkungan ya, bukan cuma yang sekitar kita ngikutin kita. Benar, setuju banget ya. Jadi biasain lah mungkin sekarang gitu ya makan yang lain gitu ya. Ini cocok jadi menteri apa nih kalau udah kayak gini? Oh, mohon tolong ditelepon istana. Lebih cocok Mas Argun padahal yang udah lebih banyak kasih ini ya. Oke, baik ya Sobat Cuan ya. Pokoknya kita kepengen Sobat Cuan semuanya sih enjoy ya di waktu mudik. Jadi nggak usah dipikirin urusan negara yang nggak usah dipikirin ya. Itu urusannya Pak Jokowi dan juga kabinet ya. Para menterinya. Iya, dan para menterinya ya. Sobat Cuan pikirin aja kantong Sobat Cuan masih aman gak nanti abis Lebaran ya. Pokoknya sekarang kalau misalnya kita mau belanja pas mudik, ini ya alasannya adalah untuk memperkuat perekonomian. Iya gak sih? Heroisme ya. Tapi jangan lupa gitu ya bahwa masih akan ada lagi kehidupan ke depan yang harus dijalankan. Jadi jaring pengaman pribadinya juga harus kuat ya, tabungannya juga tetap harus aman dan juga harus tetap pakai akal gitu loh untuk sesuatu, jangan langsung di panik panik buying ya semua di karena mumpung gitu. Atau pengen gitu. Flexing terus malah akhirnya nggak aman. Nah itu bahaya itu yang flexing saat Lebaran ya. Itu dia. Aduh. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin Koneksi hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita di mana aja Bunda. Ada di Apple Podcast, Google Podcast dan juga Spotify. Dan juga materinya konten cuap-cuap cuan ini ada di Instagram @cuap_cuan. Bisa di share, di likes dan juga di komen dong biar makin seru. Dan orang-orang lain juga tahu ada banyak konten bermanfaat di Cuap Cuan. Dan satu lagi nih, ada di platform YouTube Cuap Cuan. Subscribe ya. Subscribe ya, di komen juga, like dan juga share sebanyak-banyaknya supaya kita juga semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan jangan lupa podcast kita ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. All platform semuanya untuk Sobat Cuan ya. Terima kasih Sobat Cuan. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Dan juga Inta pamit. Sehat-sehat. Bye-bye.